5 kesalahan fatal minum air pagi hari yang bisa membahayakan. Lansia wajib tahu. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti cara kita minum air putih di pagi hari ternyata bisa menjadi penentu antara hidup sehat dan ancaman bagi keselamatan? Mungkin terdengar berlebihan, namun kenyataannya tidak sedikit orang lanjut usia di Indonesia yang mengalami gangguan serius, bahkan kehilangan nyawa, karena melakukan kesalahan kecil yang mereka anggap sepele. Air putih seharusnya menjadi sumber kehidupan, tetapi jika dikonsumsi dengan cara yang keliru, justru dapat membawa dampak yang berbahaya bagi tubuh, terutama bagi para lansia yang fungsi organ tubuhnya sudah mulai menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh bapak dan ibu lansia hebat di seluruh pelosok Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Susilo. Pada kesempatan kali ini di channel Lansia Sejahtera, saya akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah bapak dan ibu duga sebelumnya, yaitu 5 kesalahan fatal saat minum air putih di pagi hari yang tanpa disadari bisa mengancam kesehatan, bahkan nyawa kita sendiri. Namun sebelum kita mulai pembahasan penting ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar setiap kali saya berbagi ilmu dan tips kesehatan terbaru, Bapak dan Ibu tidak akan pernah tertinggal. Dan seperti biasa, saya juga ingin tahu dari mana saja keluarga besar Lansia Sejahtera menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar. Sebutkan kota tempat Bapak dan Ibu tinggal. Saya ingin melihat seberapa luas jangkauan semangat sehat kita yang menyebar dari ujung barat, Indonesia hingga ujung timur. Baik, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai perjalanan hari ini dengan penuh perhatian dan niat untuk belajar bersama. Karena bisa jadi hal kecil yang akan kita pelajari ini justru menyelamatkan hidup kita. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan oleh banyak orang lanjut usia adalah minum air dingin langsung dari kulkas saat baru bangun tidur. Sekilas, kebiasaan ini tampak menyegarkan. Rasa dingin di tenggorokan memberikan sensasi segar dan menenangkan. Namun di balik rasa segar itu, tersembunyi bahaya yang tidak disadari. Terutama bagi tubuh lansia yang sudah tidak sekuat dulu lagi. Saya masih ingat dengan jelas kisah Pak Ahmad Fadli, seorang pensiunan guru matematika berusia 69 tahun asal Banyuwangi. Beliau sudah bertahan-tahan memiliki kebiasaan minum 2 gelas air dingin langsung dari kulkas setiap pagi. Katanya, air dingin bisa membuat tubuh terasa segar dan membantu membuka mata lebih cepat setelah bangun tidur. Namun suatu pagi, kebiasaan yang selama ini dianggap menyehatkan justru membawa bencana. Tubuh Pak Ahmad tiba-tiba gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, dan jantungnya berdebar sangat cepat. Beliau merasa dada sesak seperti tertekan, napasnya pendek, dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Saat diperiksa, kami menemukan bahwa Pak Ahmad mengalami reaksi kejut dingin, atau yang dalam dunia medis dikenal sebagai cold shock response. Ini terjadi karena air yang terlalu dingin masuk ke sistem pencernaan saat tubuh belum siap bekerja setelah tidur panjang. Pada orang lanjut usia, pembuluh darah sudah tidak lagi sefleksibel ketika muda. Ketika air dingin masuk ke dalam tubuh yang masih dalam kondisi hangat dan tenang, pembuluh darah langsung menyempit secara mendadak. Jantung pun terpaksa memompa darah lebih cepat untuk menyesuaikan perubahan suhu yang ekstrem. Reaksi ini membuat tekanan darah melonjak tiba-tiba, dan pada beberapa kasus bahkan bisa turun drastis hingga menyebabkan pingsan. Bayangkan, di usia lanjut, sistem tubuh kita bekerja lebih lambat. Organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah memerlukan waktu untuk bangun dan menyesuaikan diri di pagi hari. Saat air dingin langsung masuk tanpa peringatan, tubuh menjadi panik. Sistem saraf mengirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Detak jantung meningkat, dan sirkulasi darah menjadi kacau. Jika kondisi ini terjadi berulang, risiko serangan jantung, aritmia, bahkan stroke bisa meningkat. Banyak pasien yang saya temui memiliki kebiasaan serupa. Mereka mengira air dingin memberikan energi dan membantu memperlancar metabolisme, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh yang baru bangun dari istirahat panjang sebenarnya masih dalam proses menstabilkan suhu, tekanan darah, dan ritme jantung. Meneguk air yang terlalu dingin sama saja seperti mengguyur bara api dengan air es. Tubuh kaget, organ-organ bereaksi berlebihan, dan akibatnya bisa fatal. Solusi yang tepat: mulailah pagi hari dengan air putih hangat suam-suam kuku. Suhu hangat membantu melancarkan aliran darah, melemaskan pembuluh darah yang kaku, dan menstimulasi kerja organ dalam dengan lembut. Minum perlahan, jangan terburu-buru. Rasakan bagaimana air hangat itu menenangkan tenggorokan, menghangatkan lambung, dan memberi sinyal lembut kepada tubuh bahwa hari baru telah dimulai.
Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan kesehatan jantung, memperbaiki pencernaan, dan membuat tubuh lansia terasa lebih ringan serta bertenaga sepanjang hari. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh banyak orang lanjut usia adalah minum air terlalu banyak dalam waktu singkat. Kebiasaan ini terlihat sederhana dan bahkan sering dianggap menyehatkan. Banyak yang beranggapan bahwa semakin banyak air yang diminum, maka tubuh akan semakin bersih dan ginjal akan semakin sehat. Namun kenyataannya, bagi tubuh lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi organ, cara ini justru bisa berbahaya dan berujung fatal. Saya masih teringat kisah Ibu Ratna Dewi, seorang mantan perawat berusia 65 tahun asal Makassar. Karena latar belakangnya di dunia kesehatan, beliau sangat disiplin dalam menjaga gaya hidup. Setiap pagi setelah bangun tidur, beliau memiliki kebiasaan minum 4 gelas besar air putih sekaligus. Minum itu adalah cara paling efektif untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Namun apa yang terjadi pagi itu benar-benar mengejutkan keluarga beliau. Baru beberapa menit setelah meneguk air terakhirnya, wajah Ibu Ratna tiba-tiba pucat. Tubuhnya terasa lemas dan kepalanya berputar hebat. Tidak lama kemudian, beliau mulai mual dan muntah berulang kali. Bahkan sempat mengalami kejang ringan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, hasilnya cukup mengagetkan. Ibu Ratna mengalami kondisi yang disebut keracunan air atau water intoxication. Ginjal manusia, terutama pada usia lanjut, memiliki kapasitas terbatas untuk memproses air. Ketika air masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar sekaligus, ginjal tidak mampu bekerja secepat itu untuk membuang kelebihan cairan melalui urin. Akibatnya, air yang tidak segera dikeluarkan akan bercampur di dalam darah dan menyebabkan kadar garam, terutama natrium, menurun drastis. Kondisi ini disebut hiponatremia, yaitu keadaan ketika kadar natrium dalam darah terlalu rendah. Natrium memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel. Jika kadarnya terlalu rendah, cairan akan berpindah masuk ke dalam sel, termasuk sel-sel otak, dan menyebabkan pembengkakan yang berbahaya. Gejala awalnya memang tampak ringan, seperti pusing, mual, dan lemas. Namun jika terus dibiarkan, hiponatremia bisa menyebabkan kebingungan, kejang, kehilangan kesadaran, bahkan kematian. Pada kasus Ibu Ratna, penurunan natrium terjadi cukup cepat karena air diminum dalam waktu kurang dari 10 menit. Tubuhnya tidak diberi kesempatan untuk beradaptasi, sehingga keseimbangan elektrolit terganggu dan sistem saraf pun bereaksi dengan keras. Kejadian seperti ini sering saya temui di klinik. Banyak orang berpikir bahwa dengan minum air dalam jumlah besar sekaligus, tubuh akan terbilas dan menjadi lebih sehat. Padahal, yang dibutuhkan tubuh bukanlah banyaknya air yang masuk dalam waktu singkat, melainkan konsistensi dan keseimbangan. Tubuh manusia, terutama pada usia lanjut, bekerja lebih lambat. Setiap organ, termasuk ginjal dan jantung, perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan volume cairan yang diterima. Bayangkan ginjal seperti pompa tua yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Jika tiba-tiba dipaksa bekerja di luar kapasitasnya, maka pompa itu akan cepat aus dan bisa rusak. Begitu pula dengan tubuh lansia. Ketika air masuk terlalu banyak sekaligus, ginjal dipaksa menyaring cairan dalam jumlah besar. Jantung harus bekerja ekstra, dan keseimbangan elektrolit menjadi kacau. Hasilnya bukan kesehatan, melainkan bahaya yang tidak disadari. Solusi yang tepat, biasakan untuk minum air secara bertahap. Mulailah pagi hari dengan 1 gelas kecil air putih hangat. Kemudian tambahkan setengah gelas lagi setiap 15 hingga 20 menit. Cara ini memberi waktu bagi tubuh untuk memproses air secara alami tanpa menimbulkan beban pada ginjal. Selain itu, perhatikan juga warna urin. Jika warnanya terlalu bening, bisa jadi tubuh sudah kelebihan cairan. Tetapi jika warnanya terlalu pekat, berarti tubuh kekurangan air. Tujuan kita bukanlah minum sebanyak-banyaknya, tetapi menjaga agar tubuh tetap terhidrasi dengan cara yang aman dan seimbang. Ingatlah, bagi para lansia, kesehatan tidak hanya bergantung pada apa yang diminum, tetapi juga bagaimana cara meminumnya. Dengan kebiasaan yang benar dan disiplin sederhana, tubuh akan terasa lebih segar, ringan, dan organ-organ vital pun dapat bekerja dengan optimal setiap hari. Kesalahan ketiga yang sangat sering dilakukan oleh banyak orang lanjut usia adalah minum air putih dalam keadaan perut yang masih benar-benar kosong. Kebiasaan ini memang terlihat sederhana dan bahkan sering dianggap sebagai rutinitas sehat untuk membersihkan tubuh di pagi hari. Namun bagi tubuh lansia, kebiasaan ini bisa menimbulkan masalah serius yang tidak disadari. Saya masih mengingat dengan jelas kisah Ibu Sulastri, seorang wanita berusia 70 tahun yang tinggal di kota Pekalongan.
Sehari-harinya beliau berjualan kue tradisional di pasar dekat rumahnya. Rutinitas beliau dimulai sejak pukul 3 dini hari. Setelah bangun, Ibu Sulastri akan menyiapkan bahan-bahan kue, merebus air, menyalakan kompor, dan sebelum memulai aktivitas, beliau selalu meminum 2 gelas air putih sekaligus. Kata beliau, itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak muda karena dipercaya bisa menyehatkan dan membantu melancarkan pencernaan. Namun, semakin bertambah usia, tubuh beliau mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Awalnya hanya rasa perih kecil di perut yang sering muncul setiap kali selesai minum air putih di pagi hari. Beliau mengira itu hal yang wajar. Mungkin karena belum makan saja, tetapi lama-kelamaan rasa perih itu semakin sering datang, hingga akhirnya berkembang menjadi nyeri yang sangat menusuk di ulu hati. Suatu pagi, rasa sakit itu begitu hebat, hingga beliau tidak mampu berdiri. Tubuhnya gemetar, dan saat muntah, keluar darah segar dari mulutnya. Keluarganya panik dan segera membawa beliau ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dengan endoskopi, hasilnya menunjukkan bahwa Ibu Sulastri mengalami luka serius di dinding lambung atau yang disebut gastritis erosif. Kondisi ini muncul karena setiap pagi lambung beliau selalu terpapar air dalam keadaan kosong, tanpa ada makanan atau lapisan pelindung di dalamnya. Pada usia lanjut, lapisan pelindung lambung yang berfungsi untuk menahan asam sudah mulai menipis dan menjadi sangat sensitif. Ketika air masuk dalam jumlah besar, terutama air dengan suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas, hal itu memicu perubahan mendadak pada keseimbangan asam lambung. Tubuh bereaksi dengan meningkatkan produksi asam lambung secara berlebihan untuk menetralkan cairan tersebut. Akibat, asam lambung yang berlebih justru melukai dinding lambung yang rapuh dan menimbulkan peradangan. Bayangkan kondisi lambung lansia seperti kain halus yang sudah menua. Jika kain itu terus-menerus diguyur air tanpa perlindungan, lambat laun seratnya akan rusak. Demikian pula lambung lansia, yang lapisan pelindungnya makin tipis seiring usia. Kebiasaan sederhana yang terlihat sepele ini dapat menyebabkan luka terbuka, perih berkepanjangan, dan bahkan pendarahan dalam yang berbahaya. Selain rasa nyeri, banyak lansia yang kemudian mengeluhkan mual, kembung, kehilangan nafsu makan, hingga rasa terbakar di dada setelah minum air dalam keadaan perut kosong. Mereka sering tidak menyadari bahwa gejala itu berasal dari kerusakan lambung yang terus terjadi sedikit demi sedikit setiap pagi. Masalah ini menjadi lebih berat ketika ada faktor lain seperti stres, pola makan tidak teratur, atau kebiasaan minum kopi di pagi hari. Semua itu memperparah kondisi lambung dan bisa menyebabkan infeksi akibat bakteri Helicobacter pylori yang mudah tumbuh di area luka lambung. Solusi yang aman dan tepat: sebelum minum air di pagi hari, berikan waktu bagi lambung untuk siap bekerja. Makanlah sedikit makanan ringan terlebih dahulu, seperti 1 potong roti tawar, biskuit kering, atau 1 butir kurma. Makanan tersebut akan menjadi lapisan pelindung alami di dalam perut dan membantu menetralkan asam lambung sebelum air masuk. Jika memang ingin langsung minum setelah bangun tidur, sebaiknya minum setengah gelas air hangat terlebih dahulu. Suhu air yang hangat akan membantu lambung menyesuaikan diri secara perlahan, merangsang sistem pencernaan tanpa memicu lonjakan asam yang berlebihan. Jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari rutinitas pagi yang menenangkan. Minumlah dengan perlahan. Nikmati setiap tegukan sambil merasakan hangatnya air yang mengalir ke tenggorokan dan perut. Langkah kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi penyelamat besar bagi kesehatan lambung dan pencernaan bapak dan ibu di usia lanjut. Ingatlah, menjaga keseimbangan tubuh tidak selalu membutuhkan obat atau tindakan medis. Cukup dengan cara yang benar dalam menjalani kebiasaan sehari-hari. Kesalahan keempat yang seringkali dianggap remeh, padahal dampaknya bisa sangat fatal bagi lansia, adalah minum air dengan posisi tubuh yang salah. Kebiasaan ini tampak sederhana, namun dapat menjadi penyebab masalah serius pada saluran pernapasan, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan memiliki refleks menelan yang mulai melemah. Saya masih teringat dengan jelas kisah Pak Harun, seorang pria berusia 72 tahun, pensiunan pegawai kereta api yang tinggal di Purwokerto. Pak Harun dikenal sebagai sosok yang tenang dan sangat disiplin dengan rutinitas paginya. Karena sering merasa lemas setiap kali bangun tidur, beliau menyiapkan segelas air putih di meja kecil di samping tempat tidurnya. Setiap pagi, sebelum benar-benar duduk atau berdiri, beliau akan langsung meraih gelas itu dan meminumnya sambil berbaring setengah miring. Kata beliau, cara ini lebih praktis, tidak membuat tubuh terlalu capek, dan bisa dilakukan sambil menunggu tenaga kembali pulih. Namun pada suatu pagi, kebiasaan yang tampak tidak berbahaya itu justru hampir merenggut nyawanya. Saat meneguk air seperti biasa, tiba-tiba beliau tersedak hebat. Batuknya tidak berhenti, napasnya tersengal-sengal,
dan wajahnya mulai membiru karena kekurangan oksigen. Istrinya yang panik segera memanggil tetangga untuk membantu dan membawa beliau ke rumah sakit terdekat. Di sana, setelah dilakukan pemeriksaan ronsen dan penilaian dokter spesialis paru, ditemukan bahwa sebagian air yang diminum Pak Harun masuk ke paru-paru dan menyebabkan kondisi yang disebut aspirasi pneumonia. Aspirasi pneumonia adalah infeksi yang terjadi ketika cairan, makanan, atau benda asing masuk ke saluran napas dan mengendap di paru-paru. Pada orang muda, tubuh biasanya memiliki refleks batuk dan menelan yang kuat untuk mencegah hal ini terjadi. Namun pada lansia, refleks tersebut seringkali sudah melemah akibat proses penuaan alami. Koordinasi antara tenggorokan, kerongkongan, dan saluran napas menjadi tidak seimbang. Sehingga ketika minum dalam posisi yang salah, sebagian air bisa tersedot ke arah paru-paru tanpa disadari. Bayangkan paru-paru yang seharusnya hanya berisi udara tiba-tiba dimasuki cairan. Tubuh secara otomatis bereaksi keras dengan batuk hebat untuk mengeluarkan cairan tersebut, tetapi tidak selalu berhasil. Jika air yang masuk cukup banyak, cairan itu bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri dan menyebabkan peradangan serius di jaringan paru. Gejalanya bisa berupa batuk yang tidak berhenti, napas yang berat, demam tinggi, bahkan rasa nyeri di dada setiap kali menarik napas. Dalam kasus Pak Harun, infeksi yang muncul cukup parah, hingga beliau harus dirawat intensif di ruang perawatan selama hampir 2 minggu dengan bantuan alat bantu pernapasan. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat bisa dicegah jika cara minum dilakukan dengan posisi yang benar. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa tubuh mereka sudah tidak lagi sekuat dulu. Dulu mungkin minum sambil tiduran tidak menimbulkan masalah, tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengontrol jalur masuk air menjadi semakin terbatas. Otot di tenggorokan melemah, kecepatan menelan menurun, dan refleks untuk menutup saluran pernapasan saat meneguk air menjadi kurang sempurna. Itulah sebabnya posisi tubuh saat minum menjadi sangat penting bagi lansia. Solusi yang tepat dan aman. Biasakan untuk selalu duduk tegak ketika minum air putih. Pastikan punggung bersandar dengan nyaman. Kepala sedikit menunduk agar aliran air mengarah ke kerongkongan, bukan ke saluran napas. Minumlah secara perlahan. Jangan terburu-buru, dan berikan jeda beberapa detik di antara tegukan agar tubuh memiliki waktu untuk menelan dengan sempurna. Setelah selesai minum, jangan langsung berbaring. Berikan waktu setidaknya 5 hingga 10 menit agar cairan benar-benar turun ke lambung dan tidak tersisa di tenggorokan. Jika bapak atau ibu sering merasa lemah di pagi hari dan sulit untuk duduk, mintalah bantuan anggota keluarga atau gunakan sandaran bantal untuk menopang punggung agar posisi tetap tegak. Langkah kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi dapat menyelamatkan nyawa. Ingatlah bahwa bagi tubuh lansia, setiap gerakan sederhana memiliki makna besar bagi kesehatan. Minum dengan posisi yang benar tidak hanya mencegah tersedak, tetapi juga menjaga paru-paru tetap bersih dan berfungsi dengan baik sepanjang usia. Kesalahan kelima yang seringkali tidak disadari, namun dapat membawa dampak sangat serius bagi kesehatan lansia adalah menggunakan air yang tidak tepat atau tidak bersih untuk dikonsumsi. Air memang menjadi sumber kehidupan, tetapi jika kualitasnya buruk dan tidak diperhatikan, air yang seharusnya memberi manfaat justru bisa menjadi sumber penyakit yang perlahan merusak tubuh dari dalam, tanpa disadari. Saya masih ingat kisah Ibu Nani Prasetyo, seorang ibu rumah tangga berusia 66 tahun yang tinggal di pinggiran kota Palembang. Beliau adalah sosok yang sederhana dan dikenal hemat. Setiap hari, untuk menghemat pengeluaran rumah tangga, Ibu Nani memilih menggunakan air keran dari pipa lama di rumahnya untuk minum. Menurutnya, air dari keran sudah cukup bersih karena berasal dari perusahaan air daerah. Beliau pun merasa tidak perlu repot merebusnya terlebih dahulu. Airnya bening, rasanya juga tidak aneh, jadi saya kira aman-aman saja. Begitu kata beliau ketika pertama kali datang ke klinik saya. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh beliau perlahan mulai berubah. Awalnya hanya mudah lelah dan sering merasa pusing. Beberapa minggu kemudian kulitnya mulai tampak menguning. Matanya terlihat sayu dan nafsu makannya berkurang drastis. Beliau juga sering mengalami diare berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Ketika diperiksa, hasil laboratorium menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kadar logam berat seperti timbal, merkuri dan kadmium dalam darahnya sangat tinggi, jauh melebihi batas aman. Fungsi ginjalnya menurun, dan terdapat tanda-tanda gangguan pada organ hati. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa air yang beliau konsumsi berasal dari jaringan pipa tua yang sudah berkarat. Pipa tersebut ternyata melepaskan partikel logam berat ke dalam air setiap kali mengalir.
Selain itu, kualitas pengolahan air di daerah tempat beliau tinggal belum memenuhi standar air minum yang layak konsumsi langsung. Meskipun terlihat jernih dan tidak berbau, air itu sebenarnya mengandung zat kimia dan mikroorganisme berbahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Masalah seperti ini tidak hanya dialami oleh Ibu Nani. Banyak lansia di berbagai daerah di Indonesia yang mengalami hal serupa. Tubuh yang sudah menua memiliki kemampuan detoksifikasi yang jauh lebih lambat dibandingkan saat muda. Organ hati dan ginjal yang bekerja membersihkan racun dari tubuh tidak lagi seefisien dulu. Akibatnya, racun-racun dari air yang terkontaminasi akan menumpuk perlahan di dalam tubuh. Dampaknya tidak selalu terasa secara langsung, tetapi muncul sedikit demi sedikit dalam bentuk kelelahan kronis, kulit kusam, gangguan pencernaan, nyeri sendi, dan pada kasus berat, bisa berujung pada kerusakan organ permanen. Bayangkan, setiap pagi tubuh lansia yang masih dalam keadaan sensitif setelah bangun tidur langsung menerima air yang mengandung zat logam berat atau bakteri berbahaya. Pada kondisi perut kosong, daya serap tubuh terhadap zat beracun justru meningkat berkali lipat karena tidak ada makanan yang bisa menjadi penghalang. Dengan kata lain, racun dalam air itu akan masuk langsung ke aliran darah dan mulai mengganggu fungsi organ vital. Inilah sebabnya banyak lansia yang meskipun tidak makan makanan berlemak atau asin berlebihan, tetap mengalami masalah pada ginjal dan hati tanpa mengetahui penyebab pastinya. Solusi yang aman dan bijak. Pastikan air yang dikonsumsi benar-benar bersih dan layak minum. Gunakan air matang atau air galon dari sumber terpercaya yang sudah melalui proses penyaringan dan sterilisasi. Jika menggunakan air keran atau air sumur, rebuslah air tersebut selama minimal 10 menit agar bakteri, parasit, dan sebagian besar kontaminan kimia dapat hancur. Gunakan juga alat penyaring air tambahan jika memungkinkan, terutama bagi rumah yang masih menggunakan pipa logam lama. Kualitas air mungkin tampak sepele, tetapi bagi tubuh lansia, air adalah bagian paling penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Air yang bersih membantu ginjal bekerja dengan baik, menjaga aliran darah tetap lancar, dan mempertahankan daya tahan tubuh. Sebaliknya, air yang terkontaminasi justru menjadi racun yang perlahan melemahkan tubuh dari hari ke hari. Karena itu, mulailah memperhatikan sumber air di rumah. Jangan menunggu sampai gejala muncul baru bertindak. Lebih baik mencegah dengan cara sederhana, daripada harus berjuang melawan penyakit yang sebenarnya bisa dihindari hanya dengan segelas air yang benar-benar bersih dan aman untuk diminum. Sekarang Bapak dan Ibu sudah memahami bahwa kebiasaan yang tampak sederhana seperti cara minum air putih di pagi hari ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi kesehatan tubuh. Banyak orang tidak menyadari bahwa hal kecil yang dilakukan setiap hari dapat menjadi penentu antara hidup sehat dan munculnya berbagai gangguan serius yang mengancam nyawa. Air memang tampak sepele, tetapi di dalam kesederhanaannya tersembunyi peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan setiap organ di dalamnya bergantung pada air untuk bekerja dengan baik. Oleh karena itu, cara kita memperlakukan air sama halnya dengan cara kita memperlakukan tubuh kita sendiri mulai hari ini. Marilah kita memperbaiki kebiasaan kecil tersebut bersama-sama. Biasakan untuk minum air hangat di pagi hari, bukan air dingin yang bisa mengguncang tubuh. Minumlah dengan perlahan, sedikit demi sedikit, agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Pastikan posisi tubuh tegak dan rileks ketika minum, serta perhatikan dengan sungguh-sungguh agar air yang kita konsumsi benar-benar bersih dan aman. Dengan langkah sederhana seperti ini, Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melindungi organ jantung, ginjal, dan sistem pencernaan dari risiko yang tidak perlu. Ingatlah selalu bahwa kesehatan bukan ditentukan oleh umur, tetapi oleh kebiasaan. Semakin baik kebiasaan yang kita jalani, semakin lama pula tubuh akan bertahan dalam kondisi prima. Tubuh ini adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan menjaga tubuh berarti mensyukuri kehidupan yang telah diberikan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk hidup lebih sehat, dan untuk menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda tentang bagaimana cara mencintai tubuh dengan bijak. Saya, Dr. Susilo dari channel Lansia Sejahtera, mengajak seluruh Bapak dan Ibu lansia di seluruh Indonesia untuk terus belajar, terus bergerak, dan terus menjaga kesehatan dengan penuh semangat. Mari kita saling mengingatkan dan saling menguatkan, agar usia senja bukan menjadi masa kelemahan, melainkan masa keemasan yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, langganan, dan bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan sesama lansia agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan terhindar dari kesalahan kecil yang bisa membawa dampak besar. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya seputar kesehatan dan kebugaran lansia.
Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan yang kuat, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh syukur. Terima kasih sudah menonton, dan semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan untuk hari-hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.